Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz sepuh ini, Masya Allah ya. Terima kasih Alhamdulillah. Ustadz udah datang juga ke tempat kita, ya kan, ngobrol-ngobrol, Ya. menyiapkan waktunya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah, alhamdullah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah secara walafiat ya. Sehat, alhamdulillah, sehat. Cuman itulah memang saat ini yang kita miliki kesehatan. Cuman Ustaz, ya. awak tengok Ustadz nih. Hmm. Kalah awak kalau dandanannya. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, selalu ganteng aja. Itu dari sono juga kali ya. Gitu pula ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz. Jadi, Memang, jadi ini mau ngobrol-ngobrol nih Ustadz. Siap. Tentang sejarah dakwah Ustadz di Tanah Karo, di Brastagi ini. Ya, ya. Baik. Udah berapa lama Ustadz sih? Saya pertama sekali menjalan kaki di Brastagi ini tahun 1975. Wah, Solo. Saat itu saya baru tamat dari aliyah yang dari kampung ya, Tanjung Pura, Silap lah tepatnya. Masih Ya. lajang lah ya. Masih lajang, tamat aliyah, tamat di kuliah, tamat sekolah itu tahun 75 bersama teman saya almarhum Samsudin. Ya, jadi awak sekarang aja ganteng kali. Cuman kok lajang dulu ya kan. Tahun 75 saya masuk ke Brastagi, Oh, ya dengan pekerjaan macam-macam belum dakwah ya. belum tahu ya. Tahun 79 saya mulai, saya cepat berumah tangga Pak. Tahun Oh. 9 saya sudah berumah tangga pertama dengan eh, seorang pertama? iya, Oh. pertama kali saya di situ dengan guru agama Iya, iya, yang bernama iya. Yuhania. Dia saat itu mengajar di MDA di Al-Wasliyah di Masjid Raya. Sejahtera, ya, Setelah ya, jumpa ya. pertama kami, maka saya tahun 9 berumah tangga. Rumah tangga. Itu belum dakwah lagi, saya masih kerja semberawut lah. Iya, sebelum iya, iya, iya. saya kerjakan. Rantu lah ya, ya. Rantu pertama sekali mendapat lagi. Nah setelah itu tahun 80 dari anak saya pertama, Iya, iya. kemudian tapi alhamdulillah kiranya Allah menentukan cuman sekitar 4 tahun kami bersama, sudah punya seorang anak putri yang sama Iya. Hamidah, yang saya sudah mengajar di guru RA di Bunaya, Kawan Jahe. Oh, iya, iya. Sehingga karena saat itu dia meninggal dunia, anak Iya. kami masih berusia 4 tahun, seorang gadis cantik gitu ya. Mungil masih dia satu masih dari guru RA Jadi- pertama Bisa. meninggal dunia. Oh, meninggal dunia. Guru RA pertama dibuka di Brastagi ini, pertama kali dibuka di dan numpang di Miss Itiadiah. Ittihad ya. Selanjutnya Oke. berpindahlah pertama sekali di Masjid Istirar. Assalamualaikum Ustaz. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Cocok lah. Berbunga-bunga kita di sini. Mantap lagi. Iya. Mantap lah. Jadi kita lagi kita pesan nanti minumnya nanti. Iya. Cerita apa ini? Ini pengalaman pertama ke Brastagi lah Nina dengan seorang teman almarhum Samsudin lah. Nah, jadi situlah setelah 4 tahun rumah tangga, lahirlah kami usia 4 tahun, almarhum meninggal dunia. Kemudian setelah itulah kami saat itu di Brastagi baru ada remaja masjid belum ada Pak. Hanya ada JMMGB dulu namanya, JMMGB, Grup Muda-Mudi Gudaling Brastagi. Setiap ada pesta perkawinan, kumpul rame-rame, main gitar, lempar-lempar bunga gitu dia. Ini cerita Ustadz ini. Ya pengalaman pengalaman. bersama Brastagi lah. Jadi itu grup itu dengar kabarnya masih ada sampai sekarang ya. Grup itu udah nggak ada lagi. Nggak ada Setelah lagi. itulah saya melihat hanya lempar bunga seperti itu pesta, lempar bunga sampai dapat bunga nyanyi, Iya. maka saya berpikir saat itu, kalau begini bagaimana kalau kita arahkan jadi masjid. Oh. Nah, saat itu sudah menduda tuh Pak. itu Udah udah dan duda, Sudah saya itu. Oh, begitu. tahun berapa? Tahun 84. 84. Nggak, 84 84 sudah saya. Oh, gitu. Anak saya satu. Awak baru sekolah. Berkumpullah dengan para remaja yang pertama-tama SMA. Saat itu ada teman saya masih ingat saya, Sahwali, Amrudin, Ustadz Sanusi Wijaya, dan lain-lain lah gitu. Pertama kami bentuk remaja masjid itu yang pertama kali tahun 84. 84. Ya, sudah mulai dakwah saya pertama. Saya seperti anak lajang lah waktu itu. Oh, itu yang Ustadz bilang orang meninggal orang rumah. Iya, orang tua meninggal pertama. Dan saya ngajar di sekarang udah macam anak aja bu tengok. dan saya ketepatan ngajar pertama kali tahun 84 itu. Pertama saya ngajar 84 di SDI. Di SDI apa? Al-Wasliyah. Iya. Kemudian sekaligus ngajar juga di Sanawiyah Aliyah Kawan Jahe. Waktu itu masih di madrasahnya menumpang di Masjid Raya. Itu man itu Ustadz ya. Itu masih swasta, Swasta. swasta. Situlah mulai dakwah lah, situlah mulai dakwah. Lumayan Umur lah. berapa itu Ustadz? Saya mulai berumah tangga usia 21, berarti usia 24 lah. 24 saya jadi guru pertama guru agama. 24 mulai dakwah Itu duda ya. masih duda. Dan saya duda. Tapi duren waktu itu ya. Duren betul lah, Bu. Kata orang.
Nah, Sekarang pun. dan situ masih saya pertama kali Ini durian juga nih Ustaz. aman Allah. Jadi nah itu memang kalau dakwah di Brastagi ini Pak cukup berat, pahit lah. Pahit ya, Ustaz. Pahit kali perjuangannya. Oke. Memperjuangkan itu dari Dulu sempat Ustaz jalan kaki berdakwah. oh iyalah, kau dulu waktu Assalamualaikum Ustaz, mari. Masya Allah, bawa cemilan pula dia nih, luar biasa. Pami. Ya. Pami. Ini mah oleh-oleh Ustaz ini. Ya. Ini Tahun 84 ya kendaraan belum ada lah. Mana ada orang belum punya kereta belum ada lah. Angkutan juga belum ada, hanya bus besar kantang sila besar itu. Kami kalau dari Brastagi mau ke Gundaling itu jalan kaki biasa itu. dari rumah Brastagi Dari kampung kota Brastagi lah. Kalau kami meremaja masjid mengaji yang sampai ke Gundaling saja jalan kaki aja. Masya Allah. Nggak ada kendaraan. Biasa. Biasa itu. Makanya sampai sekarang Mungkin salah satu itulah ya. Tenaga itu memang. Berarti udah enak lah kami ini sekarang ya kan. Jauh lah enaknya lah. Iya. Udah punya kendaraan sendiri. Dakwah di Karo Dakwah. macam sekarang yang kami Beda-beda. rasakan ini udah enak lah ya. Ada enak kali. Kami dulu apalagi hatib Jumat itu masjid baru 2. Masjid Raya Istiqlal. Nah, Raya Istiqlal. Dan itu nggak ada honor. Nyaminya Ustaz minum. Nggak ada honor. Di bawah Ustaz Pami ini udah. Nggak ada honor itu. Kalau sekarang lumayan ya Pak ya. Iya, lumayan. Lumayan sekarang dulu jauh lah bedanya. Ustaz minum Ustaz. Ya boleh. bisa. Ya. Nah, Kalau memang itu memang saat ini memang ya mungkin kalau para ustadz di sini mungkin saya yang termasuk yang tertua lah ya, sudah cukup lama lah ya. Teman-teman saya seperti Samsudin udah nggak ada. Ustaz Sarip. Sekarang masih ada Sarip lah. Cuma dia kan dia kan datang belakangan. Oh dia datang Datang belakangan itu. duluan, Ustaz. Saya duluan. Oh, Saya duluan gitu. sama sekali. 75 sudah ke Brastagi. Cuman dakwahnya mulai 84. Nah, baru dakwah. Masuk dari guru pertama sekali 80. Mahduda juga tadi saya. Mungkin lah. Tapi maaf Ustaz ya. Saya kemari ya kan itu tahun 2008 kalau tak salah. 2008 saya kemari, kalau tak salah di bulan 8. Ya. 2008 bulan 8 saya kemari kan. Iya. Tapi kita tengok Ustaz tak ada sini. Oh iya, ini ada sejarahnya. Itu Nah, sampai tahun 90 ya 80 kan orang meninggal 84. Kemudian tahun 88 saya berumah tangga kedua lah. Kan gitu. Masih ngajar di Aliyah Kabandahe. Guru juga Ustaz. Masih guru. Sampai tahun 90. 90 bagaimana situasi kondisi memang kurang menguntungkan dakwah sini saya rasa memang salah satu salah saya benar. Saya tinggalkan dakwah ini Pak. Oh seperti Saya tinggalkan dakwah, saya berhenti dari sekolah. Pada saat itu kepala sekolah kami baru Pardosi namanya. Oh Ustaz Pardosi. Almarhum dia itu ya. Iya, dia bilang ini Ustaz, janganlah tinggalkan dulu Karo ini. Walaupun sakit itu mana pertahankanlah sini. Jadi waktu itu saya ingin merubah nasib ya. Memang situlah salah saya masalah langkah. Seharusnya Ustaz udah PNS itu ya kan? Iya, nggak tahu lah ya kan. Dan saat itulah memang kami situ sekolah itu dinegrikan Pak. Itulah. Dinegrikan. Kami Makanya masih keluar honor situ. Di Aliyahnya. Di Aliyah Kabandahe karena dulu. gini dia Ustaz, ya kan aku potong sedikit. Setahu saya dulu cerita Pak Haji Ngadimin lah kan, dicari guru-guru yang bisa mengaji, Ya. langsung di PNS kan, kan begitu. Betul. Maka memang saya sendiri memang gak ada nasib di PNS memang. Kalau nggak teman-teman saya itu mudah kali mereka di PNS. Ya betul Pak tadi kadang-kadang sudah seperti banding ngaji lah. Gitu. Iya, asalkan Padahal pandai cari, ngaji, Dapat PNS kan. Saya justru kok nggak ada tawaran seperti itu begitu loh. Nggak ada termasuk siapa dulu, Ustaz apa Mungkin yang pas waktu Ustaz pergi itu mungkin tawarannya. bukan sebelum itu lah banyak PNS Pak. Oh, Tahun 80-an. Ustaz siapa yang di Jalan Kolam? Lupa saya. Dan kolam Bukan. Di Fori enggak. bukan itu masuk di Jalan Kolam di listrik atas siapa yang Ustaz ini? M. Suparman. Si M. Suparman, Ustaz Abdul Kalam, Iya. termasuk Ustaz apa lagi namanya yang dulu apa namanya? Ardiansa. Ustaz Transa, dia sama dengan saya itu tetap honor terus sampai meninggal dunia. Kami nggak sempat menikmati yang Jadi kemari lagi Ustadz, ini kan jeda saya kemari 2008, Ustadz Ya. tak ada. Kemari lagi tahun berapa itu? setelah tahun 90 saya merantau ke Medan, sampai merantau ke Padang sana, kembali kampung. Akhirnya tahun 2001 balik ke Medan lagi, dan balik ke Brastagi 2009. Oh, beda setahun gitu ya. Ya, setahun 2009. 2009. Itulah Ustadz yang langsung ke Jarang Uda ya. Jarang udah. Jadi najir lah saya di situ. Di situ udah lagi Ustadz kan balik. Itu saya berumah tangga lagi saya. Oh, udah berumah tangga ya. Itu yang keberapa tuh kalau tahu? Hah? Itu yang keberapa? Yang ketiga aku rasa. Yang ketiga ya. Iya. Iya. Yang ketiga itu Ustadz. Itulah perjalanan hidupnya. Ya. Kalau orang banyak
banyak hartanya, saya banyak istrinya, Pak. Saya tak ada ya, Pak ya. Tapi tidak ada satu pun kesamaan waktu ini, Pak. Berbeda-beda dia. Berbeda dia. Istilahnya tak ada yang sekali pakai. Sekali Kan pakai gitu. itu ya. Memang itu perjalanan hidup barangkali ya. Jadi memang- kalau boleh tahu Ustaz kan udah istilahnya kalau dibandingkan dengan Ustadz Sarip, Ya. kan Ustadz duluan kemarin. Ya. Nah, lika-liku dakwah di Kabupaten Karo tuh gimana? Ustaz? Oh, kalau memang lika-liku ini, Pak, apalagi tahun zaman waktu itu ya, Pak ya. Sangat berat. Berat sekali. Karena begini, apalagi desa-desa sana, kalau mereka itu kurang setuju dengan Islam sebenarnya. Kadang-kadang sedang sholat aja pun itu azan bahkan saya dilihat Masih belum diterima lah Iya. Islam itu ya. Makanya kami sangat berat. Saat itu memang kami pelan-pelan. Kalau kemudian salah satu kendalanya para ustadz pendatang ini tidak menguasai bahasa Karo. Karo. salah satu Jadi kendalanya. sekarang Ustadz tuh bisa bahasa Karo. Alhamdulillah sedikit sedikit ini banci. Memang salah satu kendala itu. Banyak para orang muslim di kampung itu yang dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Sehingga sulit diterima. Ustaz. Sementara pendakwah ini kami ini nggak ngerti bahasa Karo, jadi nggak nyambung. Salah satu seperti itu. Salah paham ya. Tapi sekarang kan udah enak Ustaz ya. Sekarang jauh lebih enak, jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Makanya Kalau pesan Ustaz tuh kami yang baru-baru datang. ya kalau boleh saya pesan ya kan. Pertama sekali yang saya rasakan ini para maaf ya Pak ya. Dai muda ini kurang apanya sopannya, etika kepada orang tua. Ada Ustaz ya. Ada kepada termasuk saya kan. Oh, enggak. Kurang apanya? Banyak maaf ya para ustadz sekalian muda-muda ini melihat kami yang tua-tua ini kayaknya cuek gitu loh. Iya. Bagaimana perjuangan kami dulu nggak dihormati gitu. Jadi mereka Keberkahan ilmu jadi mereka kurang menghargai lah. Bahkan banyak juga kalau dikatakan kurang akhlak ya maaf lah ya kan. Memang salah satu kendala itu kurang menghormati yang lebih tua dan mereka sudah merasa lebih pintar, akhirnya mereka merasa lebih hebat. Gitu. Jadi kami ini yang tertua sisi. Sekarang tinggal dakwah ini yang tinggal yang tua, tinggal saya dengan Pak Sarip mungkin barangkali. Yang usia dah kepala 6 lah ya. Kalian masih muda-muda semua. Teman-teman saya yang dulu sama berjuang di Masjid Sinar tahun 80 masih ikut gotong royong itu. Seperti almarhum Samsudin, terus almarhum Pak Arbo, Pak Parup ya. Pak Parup. Itu pejuang Islam Pak. Yang banyak dilupakan orang itu. Nah, makanya ini ya mudah-mudahan terasa bulan muncul banyak masjid. Dan sekarang kalau lihat dulu perjuangan itu memang sulit, tapi memang eksis lah kami tetap berjuang lah gitu Pak. Mudah-mudahan ya generasi muda sekarang bisa Perbaikilah etikanya. Itulah yang kurang pada yang lebih tua. Teman-teman saya udah pada nggak ada lagi Pak. Almarhum Samsudin itu dia kan termasuk khalifah sini. Sebenarnya itulah teman saya perjuangan dulu sama-sama dari Silam Tanjungpura, tapi dia terlebih dahulu lah pindah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggallah saya. Maka sebenarnya saya ini sudah kurang teman untuk apa? Untuk bisa nyambung bahasa. Cuma saya merasa diri masih muda gitu. Harus seperti itu Ustaz. Tapi memang mudah Ustaz. Alhamdulillah. Harus seperti itu Ustaz. Jadi Masih ganteng. tetap eksis ya kan. Ya, Makanya sekarang kan mohon maaf duda nih Ustaz ya. dan udah lagi. Jadi ada lah niat Ustaz. Kalau sampai saat ini memang belum kayaknya lah ya. Niat ada. Artinya Allah belum ada terpikir lah. belum move on atau gimana? Memang iya salah satu itu mah. Belum bisa move on. Tapi kan sampai saat kapan saat ya kan. Tidak. Kalau saya menilai bukan masalah apanya. Ustaz. Anak-anak udah tak sama Ustaz. Ya kan? Iyo. Nah, di rumah udah sendiri. Tak ada kawan, siapa yang masakkan? Siapa yang ngurus? Itu yang masalahnya sekarang. Jadi, macam Ustadz nih, kalaupun mau nambah, istilahnya mau ganti, kami maklumnya karena tak ada yang ngurus Ustadz. Ya kan? Iya, salah satu memang itu. Cuman ya mungkin gimana ya? Saya sendiri memang niat belum ada, tapi nggak tahu Allah menentukannya. Tapi kalau Allah menentukan nanti ada jodoh saya kan nggak mungkin kita Tapi terus terang Ustadz, kami ini kalah. tahu di mana. Kami masih satu, udah Ustadz bertiga. Coba. Ustadz bertiga, Ya. kami masih satu. Ini pengalaman tapi maaf lah ya. Dulu memang waktu saya duda itu ya. Tapi saya bukan apa ya. Bahkan murid saya banyak yang suka sama saya Pak. Pernah kejadian gini. Ya, akhirnya mereka salah paham, padahal nggak ada apa-apa. Gitu Mas. Jadi akhirnya mereka
saling apa lah ya. Kadang-kadang saya salah satu teman saya itu, saya sempat ceplos gitu loh ngomong. Ya, seakan-akan orang kita dia dari baper. Nggak jam jahit ya. Nggak jam jahit kayak gitu Pak. Saya nggak pandai tuh, maaf lah ya kan. Jaga image. Memang kayak gitu apa adanya gitu. Iya. Jadi orang saya banyak pula yang suka kayak gitu ya kan. Kalau nggak tahu lah saya. Makanya Perlu kadang-kadang diikut itu, Ustaz. Perlu diikut macam ini. nggak bisa kalian saya rasa. Karena begini, saya masih mau nyanyi di keyboard kan itu. Sekarang salah. Enggak juga sih. Tengok lagunya Ustaz. Aku pun yang tak bagus suara aku, Ustaz. Kalau aku bantu juga itu. Ada gini Ustaz. Ada yang juga nyanyi mau juga joget-joget itu nyanyi. Kalau nyanyi Melayu, nyanyi Iya, Macam Melayu, apa itu? Kuda yang mana kata. Gitu. Udah yang mana gitu. Saya memang salah satu memang hidup ini harus apa Pak enjoy. Nikmati, enjoy, jangan stres berpikir. Iya. Maka saya memang kalau berpikir saya nggak pernah berpikir capek gitu. Ya kalau ada dimakan nggak ada ya udah diam. Iya. Kadang-kadang puasa. Aku pikir gini, Ustaz. Kalau ada dimakan, tak ada dicari. Ya tapi usaha lah pula. Iya. Namun nggak jadi stres. Kemudian kalau punya utang, contoh pikir kali lah gitu. Yang penting bayar kan itu. Tidak bisa dibayar. Utang kan bentuk dipikir untuk bayar. Iya, terbayar. Karena kalau belum ada, terus terang aja maaf dulu kan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita maaf ya, anak-anak generasi di bawah saya ini, itu terlalu cepat mau apa? Mau maju, Mau cepat ya. mau cepat, mau instan nggak bisa, harus pelan-pelan. Gitu ya. Dan salah satu dakwah memang ya harus sabar lah menghadapi jemaah banyak ya kan. Seperti itu memang. Tapi dulu Ustaz udah sampai ke kampung-kampung dakwah ya. Oh, udahlah, alhamdulillah. Kemana aja Ustaz kalau boleh tahu Ustaz? Kalau dakwah saya dulu ya kampung-kampung seperti Pak juga Rimau Kayu. Oh, sampai sana ya? Sampai saya Rimau Kayu, terus ke Kampung Keling, gitu kan. Kemudian Basam, daerah Basam. Itu kan, Jalan kaki itu Ustaz enggak? waktu itu ya macam mana ya? Paling kita punya apa waktu itu? Sepeda lah Pak. Sepeda. Sepeda. Ya, saya sempat punya sepeda waktu itu. Sepeda apa nih? Ontel ya. Sepeda ontel. Termasuk dulu yang teman saya kantor tuh termasuk Ustaz apa namanya kolam dia Zam-Zam Lubis kan kayaknya. Zam-Zam Lubis. Jam-jam lebih. Yang tukang foto itu dia pernah gini tuh sepeda Ustaz Parman. Ustaz Alman Suparman, kemudian Abang Suparman itu siapa namanya? Ustaz apa saya? Abang Suparman itu dia dakwah memang dulu capek lah Pak Man. Jalan kaki kita. Supaya di payah waktu itu. Makanya syukurlah sekarang ini kan. Udah enak sekarang. Udah enak sekarang semua udah punya kendaraan. Bahkan Itu. kurang enak kita sebenarnya. Nah, bayangkan aja saya sekolah dari kampung Silam itu ke Tanjung Pura itu 5 km bahkan 6. Nggak pernah terlambat. Setiap hari. Berapa lama? Berarti jam berapa kami dari jalan batu-batu 6 km setiap hari. Enggak terlambat. Jam berapa kita berangkat sekolah? Kadang ada sepeda motor terlambat sering kan. Terlambat. Nah, itu Oke memang- baik. Mungkin kapan-kapan kita bicara panjang Kapan lagi. ngopi lagi gitu Ustaz. Ngopi lagi kita di warung kopi, Insyaallah, kita undang lagi Ustaz. Dan masih banyak yang mau kita sampaikan lah sama Insyaallah, kawan-kawan insyaallah. pengalaman kita yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. yang bermanfaat lah, memberikan motivasi lah ya. Wahai para ustaz, para pemuda ini, marilah bersama kita berjuang. Ya kami tua-tua ini hanya bisa apa namanya melihat lah ya, memberi support. Udah habis masanya Ustaz. Tapi masa kami bergantian lah, gantian. Kalau lu antar ngaji ke rumah-rumah itu ya Allah, kurang waktu rasanya, Pak. Kurang kendaraan. Kemana saya nggak antar ke rumah-rumah? Terus apa? Mengajar ngaji ke rumah-rumah. Oke. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.